Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Mahmudah, NIM 1804325, kelas 5C PGSD Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Dalam mengelola kelas, khususnya di sekolah dasar, tentu seorang guru akan menemukan banyak permasalahan yang timbul di dalam kelas, seperti siswa yang kurang bersemangat, siswa yang sulit berkonsentrasi, siswa yang sering bolos, dan masih banyak permasalahan yang timbul di dalam kelas. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, tentu seorang guru harus memiliki langkah-langkah yang cerdas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dalam video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian semua langkah cerdas untuk mengatasi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Kita semua menyadari bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menuntut ilmu kecuali hanya dengan belajar. Namun demikian, aktivitas belajar itu sendiri mensyaratkan semangat dan kemauan yang tinggi agar dapat memahami dan menguasai ilmu yang kita pelajari. Selain itu, dibutuhkan pula kreativitas tersendiri dalam belajar agar kita terhindar dari perasaan jenuh dan malas belajar. Berkaitan dengan hal ini, sering para guru dibuat bingung oleh kondisi siswa yang mengalami penurunan semangat dalam belajar. Ciri-ciri menurunnya semangat belajar siswa dapat dilihat dari seringnya mereka membolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, lebih senang bermain ketika di kelas, terlihat suntuk dan mengantuk, serta menunjukkan sikap tidak betah di dalam kelas ketika pelajaran sedang berlangsung. Menurunnya semangat siswa tentu saja juga akan turut mempengaruhi kondisi dan suasana belajar di dalam kelas. Ekspresi dan perilaku dari siswa yang kurang bersemangat dalam belajar dapat dengan mudah menularkan dan mempengaruhi siswa-siswa yang lain di dalam kelas. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka konsentrasi belajar pun akan terganggu. Ada beberapa langkah cerdas dan juga sederhana yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengatasi siswa yang memiliki semangat belajarnya rendah. Langkah-langkah tersebut bisa diterapkan di dalam kelas untuk tetap meningkatkan semangat belajar siswa dan tentunya meningkatkan kualitas belajar siswa. Langkah yang pertama yaitu perhatikan kerapian perangkat utama mengajar. Terkadang, siswa bisa menjadi kurang bersemangat untuk belajar ketika perangkat yang digunakan dalam aktivitas belajar mengajar kurang memadai, seperti meja yang sudah rusak, lemari buku yang usang, dan beberapa perangkat lainnya yang tidak tertata dengan rapi. Itu semua akan sangat mengganggu konsentrasi siswa dan suasana belajar mengajar. Padahal manajemen kelas yang berhasil juga mencakup kerapian dan kelengkapan perangkat belajar. Nah, kondisi yang semeraut seperti itu tentu dapat memberikan pengaruh negatif bagi siswa, yaitu berupa menurunnya semangat belajar mereka. Tidak ada salahnya jika guru mempersiapkan terlebih dahulu semua perangkat-perangkat pembelajaran dan disusun dengan rapi sebelum memulai pembelajaran. Guru juga bisa mengajak siswa untuk merapikan perangkat-perangkat belajar di kelasnya masing-masing, sehingga mereka juga merasa memiliki kelas tersebut. Jika kelas sudah menjadi hak milik bersama, baik untuk guru maupun bagi para siswa, maka masing-masing akan merasa bertanggung jawab atas kelengkapan, kerapian, dan keamanan perangkat-perangkat tersebut. Langkah yang kedua, berkreasi di dalam kelas. Dalam berkreasi di dalam kelas, guru bisa meminta siswa untuk membuat hasil kreasi mereka sendiri dengan bahan dan perangkat yang ada di sekitarnya. Misalnya saja, meminta siswa untuk membuat jadwal mata pelajaran atau jadwal piket dengan kreativitas mereka sendiri. Selain dapat merangsang kreativitas para siswa, cara ini juga dapat memacu mereka untuk lebih menghargai kelas mereka sendiri. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong tumbuhnya rasa antusias dan semangat pada diri mereka. Dalam hal ini,
Guru tidak perlu terlalu banyak ikut campur dalam menentukan seperti apa bentuk, wujud, dan karakteristik dari produk-produk hasil kreativitas para siswa. Cukup berikan arahan atau ketentuan yang bersifat umum kepada para siswa. Dan selebihnya, bebaskan mereka untuk berkreasi. Langkah yang ketiga yaitu bernyanyi atau mainkan musik ringan di dalam kelas. Jadi, jika sekolah tempat guru mengajar memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti memiliki perangkat pemutar musik, maka alangkah baiknya sesekali guru bisa menggunakan alunan suara musik untuk mengiringi kegiatan belajar mengajar. Guru bisa memutar jenis musik yang dapat menaikkan semangat mereka, seperti musik instrumental atau musik-musik klasik yang nyaman didengar. Karena menurut penelitian, irama dan musik adalah spesifikasi bidang kerja otak kanan. Bagian kanan ini jika diaktifkan akan mampu menghilangkan kejenuhan dalam diri seseorang, sehingga mereka dapat kembali bersemangat. Dalam bernyanyi sambil belajar di dalam kelas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bernyanyi sebelum memulai kelas atau bernyanyi di tengah-tengah berlangsungnya penyampaian materi sebagai bentuk jeda bagi siswa. Hal ini bisa dicoba untuk membuat siswa lebih rileks dan semangat dalam belajar. Langkah yang keempat yaitu melakukan percobaan kecil. Guru dapat melakukan percobaan-percobaan kecil atau membuat suatu karya kreasi bersama dengan para siswa juga dapat menjadi cara yang mengasyikkan. Kegiatan ini selain dapat menimbulkan kegembiraan di antara para siswa, juga dapat memudahkan mereka untuk memahami materi pelajaran. Seperti contohnya dalam materi fotosintesis. Guru bisa melakukan percobaan fotosintesis bersama para siswa. Hal ini dapat memacu semangat mereka dalam belajar. Langkah yang kelima yaitu guru dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di luar kelas. Karena pada hakikatnya seluruh lingkungan sekolah adalah tempat belajar, yaitu tempat di mana siswa dapat mempelajari beraneka ragam materi pelajaran. Karena itu, jadikanlah seluruh lingkungan sekolah sebagai tempat yang nyaman bagi siswa untuk mempelajari sesuatu. Contohnya, dalam materi sumber energi, guru bisa mengajak siswa mempelajari materi tersebut di taman dengan memperhatikan sumber energi yang ada di sekitar mereka. Cara ini selain dapat menimbulkan sensasi baru bagi siswa, juga dapat meningkatkan semangat mereka sehingga siswa bisa mengikuti pelajarannya dengan baik saat mereka kembali ke dalam kelas. Langkah yang keenam yaitu bermain teka-teki atau bermain yang edukatif. Jadi, sebuah permainan juga dapat dipilih sebagai teknik untuk menjaga dan meningkatkan semangat belajar para siswa di dalam kelas. Guru bisa memilih jenis permainan yang menantang, seperti menjawab teka-teki silang secara bersama-sama atau permainan lainnya yang bersifat edukatif. Guru juga bisa memasukkan materi pembelajaran ke dalam sebuah permainan. Perlu diingat bahwa permainan tersebut digunakan sekedar selingan agar siswa bisa lebih rileks dalam belajar dan tentunya meningkatkan semangat belajar mereka. Permainan tidak boleh mendominasi proses pembelajaran karena penyampaian materi tetaplah yang utama. Langkah yang terakhir yaitu perintahkan siswa membuat pertanyaan. Karena pada dasarnya orang lebih suka membuat pertanyaan daripada harus memberikan jawaban. Jadi, jika guru mampu menyiasati fakta ini dengan baik, maka bertanya bisa menjadi satu cara yang efektif untuk menyemangati para siswa dalam belajar. Cobalah meminta para siswa untuk membuat pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Biasanya, pertanyaan diajukan ketika siswa baru mengetahui sepotong kecil dari jawabannya. Mintalah siswa untuk membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya, karena dengan cara itulah mereka akan terpacu untuk menemukan jawabannya dan tentu akan
lebih semangat dalam belajar. Gimana teman-teman? Langkah-langkahnya sangat mudah dan sederhana kan untuk dilakukan? Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.